Baik, Assalamualaikum Pak Rio. Waalaikumsalam, Pak Iksan. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Pak. Pak Rio, sesuai dengan pertanyaan kita pada kemarin, Pak Rio kan ingin melakukan supervisi kepada kita akan melakukan supervisi kepada Pak Rio. Dalam melakukan supervisi ini Pak Rio, ada 3 yang ingin saya lakukan kepada Pak Rio, yaitu yang pertama praobservasi, yang kedua observasi, dan yang ketiga pasca observasi. Nah, untuk nantinya Pak Rio lakukan, apakah tujuan yang paling lakukan di dalam pembelajaran ini? Iya, saya senang sekali Pak Iksan. Saya bisa bekerja sama Pak Iksan. Saya juga senang di supervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas, dan saya ingin berdiskusi sama Bapak mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan saya lakukan, Pak. Baik, seperti yang kita lakukan pada sore hari ini, Pak Rio, apa tujuan Pak Rio dalam pembelajaran hari ini? Untuk tujuan pembelajaran saya hari ini, yang pertama, peserta didik mampu memahami aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan sesuai potensi peserta didik. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak, kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, punggung, dan tungkai serta sesuai potensi peserta didik. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis prosedur aktivitas gerak, kekuatan otot lengan, otot perut, otot punggung, dan tungkai sesuai potensi dan kreativitas peserta didik. Yang keempat, peserta didik mampu menyusun konsep aktivitas gerak, kekuatan otot lengan, kekuatan otot perut, kekuatan otot punggung, dan tungkai sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Yang kelima, tujuannya peserta didik mampu mempraktikkan aktivitas kekuatan otot lengan, perut, tungkai, dan punggung sesuai dengan potensi yang dimiliki. Yang terakhir, keenam, peserta didik mampu menunjukkan sikap dan akhlak mulia, global, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Mungkin itu aja tujuan pembelajaran saya. Oke, baik sekali, luar biasa tujuan pembelajaran kali ini. Terus tujuan pembelajaran nanti apa yang area yang dikembangkan oleh Pak Rio? Area yang ingin dikembangkan nanti saya akan berikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana proses tentang gerakan push up, sit up, back up, dan gerakan tungkai kaki. Dan kira-kira yang pada kelas 4 tersebut, dan mereka juga akan melakukan suatu pengamatan, dan pengamatan ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai tentang gerakan 4 gerakan tadi. Dan saya juga akan membagikan beberapa kelompok di mana tiap-tiap kelompok bisa mempresentasikan hasil diskusi, baik untuk kelompok 1 nanti mempresentasikan gerakan push up, kelompok 2 mempresentasikan gerakan sit up, kelompok 3 mempresentasikan gerakan back up, dan kelompok 4 squat jump. Berarti kerjasama di antar kelompok itu sangat relevan ya Pak Rio ya. Kemudian dikembangkan yang pertama itu tadi yang seperti kita katakan tadi, dibagi beberapa kelompok. Nah, sekarang boleh nggak saya tahu apa sih yang dipersiapkan untuk supervisinya nanti? Persiapan yang disediakan nanti bisa yang pertama mobil aja saya siapin. Yang kedua PP, terus yang kedua LKPD, yang ketiga rubrik penilaian, dan yang terakhir alat-alat Alat penyelesaian konten ya? Ya, konten. Oke, alhamdulillah
Nah, kalau boleh saya tahu nih Pak Rio, satu strategi apa yang Pak Rio gunakan di SPP-nya nanti pada saat pembelajaran? Oke. PBL, Public Basic Learning, yang sebenarnya untuk tujuan pembelajaran, mungkin pembelajaran. Oke. Baik, jadi Pak Rio sudah menggunakan pembelajaran digitalisasi dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, luar biasa. Yang saya rasakan sudah baik. Nah, sekarang Pak Rio boleh melaksanakan proses pembelajaran ini. Silakan Pak Rio. Ya, terima kasih Pak Iksan. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum Pak Guru mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya, biar diberi keselamatan dan kelancaran sama Allah Subhanahu wa taala. Mana ketua kelasnya sih? Seperti biasa ya, greeting dulu ya sebelum berdoa. Ya, tangannya ke atas semuanya. 1, 2, mulai.
perut dengan lakukan dengan cara Nusa tanpa bangsa. Baik, seperti biasa ya, Garuda Pancasila. 1, 2, mulai. Kalian mampu memahami aktivitas kebugaran jasmani terkait kesehatan sesuai dengan potensi peserta didik. Yang kedua, kalian mampu mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas gerak, kekuatan otot lengan, otot perut, otot punggung, dan otot kaki. Yang ketiga, kalian mampu menganalisis prosedur aktivitas gerak, baik gerak menguatkan otot lengan, perut, punggung, sama otot kaki. Mampu menunjukkan sikap berakhlak mulia, mandiri, berkepentingan global, gotong royong, bernalar kritis, kreatif, dan bernalar kritis. Baik kelompok ya, di mana nanti Pak Guru menggunakan LKP PT. Nanti masing-masing kelompok Pak Guru kasih tugasnya ya. Misalnya kelompok 1 nanti membahas cara melakukan push up yang benar ya. Nanti kalian diskusi. Begitupun kelompok 2 ya, cara melakukan sit up yang benar. Nanti kalian diskusi. Kelompok 3 nanti sini cara melakukan back up, menguatkan otot punggung ya. Yang kelompok 4 cara melakukan squat, cara menguatkan otot tungkai ya, atau otot kaki. Ini kelompok 2. Gabung ya sini ya, kalian diam aja di sini. Ini kelompok 3 ya, gabung sana nanti. Ini kelompok 4. Pak Guru kasih waktu 5 menit ya. Terus ini orang melakukan sit up. Gimana sih cara melakukan sit up yang benar? Perhatikan gambarnya ya. Begitupun ini kelompok 3, cara orang melakukan back up, menguatkan otot punggung. Nah, lihat caranya, gerakannya, dibahas nanti bisa-bisa. Kalau ada yang masih kendala, tanya ya sama Pak Gurunya ya. Sebesar suaranya. Siapa namanya? Kakak ya itu. Masih besar suaranya. Kelompok 3. Tepuk tangan dulu. Ayo dulu. Kembali dulu. Kita lakukan tepuk salut dulu pada kelompok 3. Tepuk salut.
alhamdulillah baik Pak. Oke. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Yo terkait dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Pak Yo laksanakan. Tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Pak Yo lakukan. Untuk pertanyaan pertama, ini bagaimana perasaan Pak Yo terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung? Ya Pak Iksan, perasaan saya karena biasa berkonservasi atau disupervisi dalam kelas, jadi sanggup atau tegak, namun alhamdulillah Pak sudah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik dari karya ya. Bisakah diceritakan kembali area yang dikembangkan di dalam kelas? Kemudian langkah-langkah pembelajaran apa yang Pak Rio lakukan dalam pembelajaran? Baik Pak Iksan, untuk area yang saya kembangkan adalah literasi dan kegiatan kolaborasi Pak. Baik, jadi area pengembangannya adalah kegiatan literasi dan kolaborasi siswa ya Pak Rio. Iya. Nah, menurut Pak Rio, sejauh mana area pengembangan yang sudah Pak Rio sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan Bapak atau tidak? Sudah sesuai harapan Pak. Baik untuk area pengembangan ada pada kegiatan literasi dan kolaborasi siswa Pak. Nah, menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak. Namun sedikit banyak masih ada kekurangan Pak. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik walaupun masih ada kekurangan. Nah, menurut Pak Rio, kendala apa saja yang Pak Rio hadapi saat melakukan proses pembelajaran tadi? Kendala yang saya hadapi Pak, kemarin masih ada siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya dan juga sulit dalam manajemen waktu Pak. Mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Anaknya kurang aktif, itu alasannya. Saya tanya ke siswa, ternyata dia belum sarapan pagi Pak, sehingga mengganggu konsentrasi belajarnya dan manajemen waktu juga sangat sulit bagi saya karena tidak terasa sudah masuk waktu istirahat. Padahal pembelajaran belum selesai karena siswa mengerjakan tugas terlalu memakan waktu yang lama Pak. Nah, dengan adanya kendala-kendala tersebut, solusi apa nih yang tepat menurut Pak Rio dalam menangani masalah tersebut? Mungkin kalau dalam masalah anak belum sarapan sebelum berangkat ke sekolah, saya akan mencoba menyampaikan kepada mereka pentingnya sarapan setiap pagi dan sebelum pulang sekolah. Saya berusaha mengingatkan kepada siswa untuk besok harus sarapan dulu sebelum berangkat ke sekolah agar bisa konsentrasi dalam belajar. Nah, untuk manajemen waktu ini mungkin saya akan menentukan durasi pada setiap kegiatan yang disepakati bersama dengan siswa agar lebih efektif dalam manajemen waktu ini. Baik, jadi Pak Rio akan mengingatkan kembali kepada siswa untuk pentingnya sarapan sebelum berangkat sekolah dan menyepakati durasi waktu dalam pengerjaan tugas bersama-sama siswa ya Pak ya. Baik, semoga dapat terrealisasi dan dapat melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Rio. Kalau boleh tahu nih Pak Rio, kapan nih Pak Rio mau melakukan apa yang Pak Rio laksanakan? Iya Pak Iksan, secepatnya tentu lebih baik. Insya Allah besok di akhir pembelajaran saya akan menyampaikan dan mengingatkan kembali akan pentingnya sarapan pagi dan setiap harinya akan berupaya manajemen waktu dengan baik. Baik sekali Pak Rio. Nah, jadi terima kasih atas jawabannya. Semoga semua rencana Pak Rio dapat direalisasi dengan baik sesuai harapan Pak Rio. Nah, baik, sekarang saya berikan waktu kepada mungkin itu yang bisa sampaikan pada sore hari ini Pak Rio ya. Terima kasih, sekarang kembali ke Terima kasih Pak Iksan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rio.